Selamat pagi anak-anakku semua. Kita lanjutkan pelajaran masih tema 1 kelas 4 sekolah dasar. Kita ke pembelajaran 4. Menggunakan buku modul yang biasa Pak Guru gunakan, kalian bisa dilihat pada halaman 16. Nah, seperti ini pada halaman 16 itu muatan bahasa Indonesia. Banyak anak-anak yang belum memahami antara perbedaan apa itu gagasan utama dan kalimat pokok. Itu ada gagasan utama, ada kalimat pokok atau kalimat inti. Dan kalau kalimat inti dan kalimat utama itu sebetulnya sama saja, tapi hanya berbeda, tulisannya saja itu berbeda. Nah, kalau gagasan itu merupakan pikiran dari setiap paragraf. Untuk pikiran berarti tidak tertulis di paragraf tersebut, tidak tertulis. Kalau gagasan pokok itu dimut-imut, ingat-ingat, tidak tertulis, melainkan di situ ada. Kalau tidak tertulis itu berarti tersirat, berarti kalian menggunakan gagasan kalian sendiri. Paragraf tersebut itu apa yang diceritakan pada paragraf tersebut, baru nanti dituliskan dengan kata-kata kalian sendiri. Bukan berarti mencari gagasan pokok itu kalian dilihat di paragrafnya lalu di paragraf ditulis kembali, itu bukan seperti itu. Untuk dipahami oleh anak-anak dan orang tua di rumah. Nah, berbeda dengan kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama itu berarti kalian mencari di paragraf tersebut, itu ada di situ tertulis. Berarti kalian tinggal menjiplak saja, tinggal mengambil saja di paragraf tersebut lalu disalin, ditulis kembali di buku tulis kalian saat kalian belajar. Nah, kalau kalimat utama ini, kalimat utama itu biasanya itu terdapat pada awal paragraf. Satu kalimat biasanya itu di awal paragraf. Dari pertama paragraf itu dimulai, kalimatnya apa sampai titik. Nah, itu di situ itu yang dinamakan kalimat utama. Nah, tapi tidak semua kalimat utama itu ada di awal paragraf. Ada juga kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Nah, lalu kalau setiap paragraf ada kalimat utama, yang lainnya itu dinamakan kalimat apa? Yang lainnya itu namanya kalimat pendukung. Itu namanya kalimat pendukung. Jadi kalimat pendukungnya itu tidak hanya satu atau dua kalimat, bisa lebih dari satu kalimat, bisa 2, 3 dan seterusnya. Kalau kalimat utama itu hanya satu kalimat. Nah, berarti perbedaannya gagasan pokok itu tidak tertulis, menggunakan pikiran kita sendiri mencari gagasannya apa, dan kalimat utama itu ada di setiap paragrafnya. Berarti kita tinggal menuliskannya saja. Nah, seperti itu Bapak, Ibu, wali murid dan anak-anak kelas 4. Nah, seperti pada buku pendamping itu atau LKS itu halaman 16, di situ diceritakan atau disajikan sebuah cerita itu yang berjudul Tari Pendet. Itu Tari Pendet itu berarti tari yang berasal dari Bali. Nah, di situ pada bacaan tersebut disajikan ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Itu ada 4 paragraf. Nah, nanti kalian dibaca tiap paragraf tersebut, lalu kalian dituliskan paragraf ke-1 itu gagasan pokoknya apa. Ingat-ingat, kalau mencari gagasan pokok itu menggunakan kata-kata kalian sendiri, berarti tidak kalian menulis kembali. Cerita ini ditulis sebanyak mungkin, itu tidak seperti itu salah. Masih di kelas 4, kita belajar ke materi yang betul supaya nanti di kelas 5 dan 6 kalian tidak salah terus sampai kelas tingginya. Sejak kelas 4
kita perbaiki. Nah, untuk gagasan pendukungnya ya kalian berpikir gagasan pendukungnya itu apa, lalu nanti dituliskan. Kalau di sini tidak muat menuliskannya, kalian tulis di selembar kertas seperti contoh seperti ini, lalu ditempelkan di lem, taruh sini supaya tidak hilang, lalu dikumpulkan. Nah, itu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terus ayo mengerjakan, itu latihan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, itu tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok. Itu kalian juga dikerjakan sampai halaman 18 sampai nomor 5. Nah, untuk berikutnya kita ke muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Cara menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti kemarin Pak Guru menjelaskan apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Keanekaragaman apa saja yang ada di Indonesia, seperti kemarin tak jelaskan itu banyak sekali. Ada suku, budaya, agama, dan lain-lain, itu sangat banyak sekali. Nah, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita setiap warga negara Indonesia untuk yang namanya bersatu. Kita bersatu dengan cara kita diajarkan di lingkungan masyarakat bergotong royong. Di sekolah anak-anak pun bisa bergotong royong dalam hal membersihkan ruang kelas, itu boleh bergotong royong. Tugas kelompok itu juga boleh bergotong royong, bersama-sama mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan untuk dikerjakan di sekolah ataupun di rumah secara bersama-sama. Tapi ada hal yang tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, seperti mengerjakan soal saat ulangan harian atau ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, itu tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, kalau Pak Guru Bu Guru menyuruh mengerjakan sendiri, ya dikerjakan secara sendiri. Nah, tahukah kalian cara menghargai dan menghormati perbedaan yang ada? Nah, cara menghormati setiap perbedaan yang ada itu sebagai berikut. Yang pertama itu menghormati semua pemeluk agama. Agama yang ada di Indonesia, agama Islam, agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Kristen berarti ada 2, Protestan, Katolik berarti 3, terus Buddha, lalu Hindu satunya Konghucu, berarti ada 6 agama yang dipeluk oleh setiap warga, yang dipercayai dan diakui oleh negara kita. Itu ada 6 agama. Nah, kalau kepercayaan itu sangat banyak sekali kepercayaan yang ada di Indonesia. Kepercayaan sangat banyak sekali, tapi kalau agama itu ada 6 yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua, senang berhubungan dan bekerja sama dengan semua teman tanpa terkecuali. Tidak boleh membeda-bedakan teman yang kaya saja yang ditemani, teman yang cakep saja yang ditemani, itu tidak boleh. Cara menghormati perbedaan yang ketiga itu tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat istiadat orang lain. Itu kita tidak boleh mengunggulkan budaya kita dan menganggap rendah budaya orang lain. Dan yang keempat itu mampu menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok. Nah,
Berikutnya ayo berlatih, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan persatuan di sekolah dan beri tanda silang pada gambar yang tidak menunjukkan persatuan di sekolah. Ini gambarnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang menunjukkan persatuan itu berarti dikasih tanda centang. Kalau yang tidak menunjukkan persatuan, kasihlah tanda silang. Nah, berikutnya ini masih muatan PPKN, tugasnya ayo menulis. Bentuklah kelompok, itu kalian kan ada kelompoknya, sudah dibentuk kelompok. Lalu amatilah sikap dan perilaku warga masyarakat di sekitarmu. Jelaskan cara warga masyarakat di sekitarmu dalam menghargai dan menerima keanekaragaman budaya. Kerjakan pada selembar kertas, lalu nanti kumpulkan, tempelkan di sini saja. Untuk evaluasi pembelajaran 4 dikerjakan seperti biasa, dikerjakan evaluasi pembelajaran 4-nya, kerjakan sampai terakhir halaman 20. Itu materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran 4. Pak Guru mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Pak Guru akhiri. Jangan lupa untuk minum kopi supaya cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.